Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, salam rahayu. Rembag pasutran jroning manah. Semoga buat semua sedulur-sedulur, buat teman-teman kita selalu sehat, selalu dalam keberkahan, dalam lindungan Gusti Allah yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Esa, yang widi, yang satu. Disehatkan bersama keluarga selalu, apapun itu yang menjadi lakon lampah tentang masih di sini kami Maudar atau Genduroso, kita sama-sama dimudahkan dan selalu mendapat petunjuk apa yang menjadi lampah lakon perjalanan, insya Allah. Rembag pasutran jroning manah. Ya, di episode kali ini tentang di sini saya mau Genduroso. Genduroso dalam artian di situ kita dikonsep urusan masalah piningit atau satrio piningit. Soal pelajaran yang ya buat saya termasuk PR-PR yang harus diungkap atau pelajaran-pelajaran yang harus dibedar, karena sifatnya saya di sini di Jos ND ini, dan saya selalu Genduroso tentang apapun yang saya sampaikan, saya tidak membawa golongan atau agama, sifatnya saya independen. Meskipun saya di sini saya Muslim, saya Islam, dan saya enggak terus di sini memojokkan satu sama lain tentang kepercayaan atau apapun. Di situ yang menjadi laku lampah buat semua sedulur-sedulur, buat semua yang masih mempunyai lelakon, apalagi di bumi Nusantara ini. Kalau kita bicara bumi Nusantara ini kan rumah kita bersama, beragam, budaya, apa semua. Karena sangat kaya Nusantara ini dengan budayanya, jati dirinya, atau keragamannya. Jadi jangan sampai dijajah oleh bangsa-bangsa asing. Jadi kalau kita bicara bangsa asing itu bukannya luar negeri barat atau Eropa seperti apa. Yang pakai jubah-jubah agama itu yang di sini ibaratnya pingin menghilangkan jati diri Nusantara atau sejarah Nusantara kan juga ada. Nah, makanya kita harus hati-hati yang saat ini, mungkin dari ini semua saya nggak menyebutkan, itu sangat hati-hati. Karena ada yang mau dipelenceng-pelencengkan, apalagi yang saat ini yang lagi viral itu, yang disuruh pulang ke zaman muring-muring. Tapi biarin saja orang-orang seperti itu ya, itu sebenarnya manusia seperti itu di sini itu tamu ya. Tamu butuh mangan, butuh urip, karena di sini itu di Nusantara ini gemah ripah loh jinawi Kertotiti Tenam Raharjo. Kalau pulang ke sana ya wis ra apa-apa, panas gersang. Ya makanya itu, jadi yang namanya tamu di Nusantara ini ya kita harus punya tata krama, punya etika. Wis ojo adol-adol agama dan lain-lain, agama gitu dolan. Karena apa? Sebelum ada agama Nusantara ki wis kenal karo Gustine. Wis kenal karo Gustine, wis sudah kepiye kalau kita bilang tuh wis pokok wis gemah ripah, wis manunggal sama Gustinya gitu loh. Tanah Jawa, jiwa-jiwa Nusantara ki apapun ki wis ana nang ati, ana nang rasa, ana nang jiwa kita. Ada di jiwa gitu. Ini tentang konsep kita bicara tentang itu Weda Jawa. Nah, jadi kita kalau itu mung saya oling gitu ya, pesen buat semua teman-teman, buat sedulur-sedulur yang selalu itu,
semua itu kan oknum-oknumnya. Oknumnya tuh wis ketok alim ulama, maca kitab pinter seperti apa. Yuk bawa ini atau cucu siapa dan bagaimana itu kan belum tentu. Nah itulah yang namanya fitnah-fitnah akhir zaman. Fitnah-fitnah dajjal. Dajjal itu bisa pakai baju apapun, bisa pakai pakaian apapun, gue pakaian Jawa bisa, gue pakaian Arab yo iso, gue pakaian Cina yo iso, gue pakaian Londo yo iso. Jadi dajjal itu ibaratnya seperti virus, virus. Kayak apa namanya? Jadi kita yang lebih hati-hati. Dan ini cuma sedikit mewedar tentang Weda Jawa. Kalau kita sebagai wong Jawa udah tahu tentang urusan Weda Jawa, yang pertama buat saya agama bagus. Dalam artian bagus, nanti juga semua akan mendapat petunjuk dari ini. Untuk urusan ini kan juga lakonnya kalau kita dalam konsep Satria Biningit, Al-Mahdi, Imam Mahdi, kita sama-sama cari hidayah, sama-sama cari petunjuk. Kalau di urusan agama lain mungkin di orang yang itu juru selamat, itu yang lain lagi ada Al-Fatara seperti apa, itu sebenarnya tujuannya satu sama. Jadi di konsep lakon Satria Biningit Weda Jawa itu ibaratnya memanusiakan manusia, menungsake menungso atau kembali lagi ke Adam Hawa gitu ya. Kembali suwung kosong, terus kita ya jadi jiwa-jiwa kesatria buat diri kita sendiri dari petunjuk. Jadi sekarang kan ada yang ngaku ini itu, ngaku Al-Mahdi kayak itu, apapun semuanya ya itu nggak bisa diakui, nggak bisa keakuan. Semuanya itu alam yang di sana pun semua itu juga berjalan sedulur. Pak, pada berjalan pada apa yang namanya alam itu kan juga yang tidak kasat mata pun juga berjalan. Terus kita ya nggak boleh itu loh, semua. Kalau kita bicara saat ini, bicara Islam. Islam itu selamat. Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau bahasa saya Islam, tapi saya sangat menghargai semua. Gitu loh. Kadang ya orang yang non Islam pun juga sama, kadang-kadang itu. Apa? Ya itulah yang namanya di konsep Al-Mahdi, Imam Mahdi, semua Pak. Saat ini semua pada mencari petunjuk. Pada mencari petunjuk, pada mencari hidayah. Itu. Doa orang golek selamat. Ayatan. Doa orang golek selamat biar kita tuh sehat waras selamat. Itu caranya sedikit banyaknya ya tentang kita bicara tentang Weda Jawa. Ini dalam Satria Biningit itu bukan ajaran tapi ajakan. Beda kalau ajaran ya. Ajaran itu kita dalam lakon Satria Biningit, karena saya di sini masih suka bicara tentang Satria Biningit. Di situ memang masih nandang dawuh untuk menyampaikan hal ini. Kalau ajakan itu ya kita mengajak untuk ya itu welas asih berbudi pekerti, yang adil luhung, kita kembali ke jiwa-jiwa Nusantara kita. Apa yang disebut budaya apapun dari hal apapun semua. Jangan sampai budaya itu digilas seperti apa. Kayak mungkin yang pada seneng kayak pusaka, yang pada ini itu kan sebuah warisan leluhur, jati diri apapun, bukan buat perang atau buat ini itu atau buat adu kekebalan, enggak. Itu kan sebuah jati diri Nusantara. Itu ajakan Weda Jawa Satria Biningit. Kalau untuk urusan kita bicara tentang kitab atau apapun semua yang di situ ini, itu semua
mungkin buat yang nyimak di Just End ini poro-poro pinter, poro-poro sepuh. Apalagi pokoknya dongeng itu kan gampang. Nulis itu gampang. Tapi kita untuk melakukan isinya kitab Weda Jawa itu harus pakai lelaku apa yang harus dijalani. Jadi sama-sama sinau. Jadi kitab Weda Jawa itu sari-sari ini kitab. Oke. Itu ajakan welas asih berbudi pekerti, saling menghargai, terus ya itu kembali lagi memanusiakan manusia. Ntar kalau kita lihat di satu sistem dari konsep perjalanan Satrio Piningit itu diambil dari Ibrahim saja. Nah, dari Nabi Ibrahim terus sampai bawah-bawahnya, terus sampai Nabi Sulaiman juga. Nabi Sulaiman itu kalau diambil Nabi Sulaiman sampai terus ke bawah Nabi Musa, Nabi Isa, Muhammad Nurnya, Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad itu Nurullah, yaitu nurnya Satrio Piningit. Satrio Piningit itu udah tua itu loh, sepuh, tua. Jadi terus kita diambil dari Ibrahimnya. Ini saat ini mungkin buat semua sedulur-sedulur, buat teman-teman menantikan sosok seorang Satrio Piningit. Semuanya nanti benar-benar ada yang muncul, gitu ya, Satrio Piningit. Ya kita nggak boleh mendewa-dewakan atau pokoknya langsung, nggak boleh. Itu sama saja kita Satrio Piningit itu dijadikan berhala. Itu terus kayak di dimensi Nabi Ibrahim. Nah itu loh, ada sosok gitu, Satrio Piningit muncul, yang ditunggu-tunggu, kayak opo gitu. Ya kita semua sudah kembali ke tauhid, jadinya ke tauhid itu. Itu muncul semua ya, itu memang udah menjadi kekuasaan. Jadi ini perjalanan beda-beda tipis sama sistem-sistem perjalanan kegelapan atau awan dukun, atau di situ yang disebut juga Dajjal. Gitu. Terus ke bawah lagi sampai ya ini kan hubungannya juga Israel, Palestina, semua. Kalau kita bicara tentang itu, Al-Mahdi, Imam Mahdi sampai Satrio Piningit, sampai Nabi Musa, terus tabut yang hilang. Tabutnya nanti saiki. Kitab tabut itu di mana sekarang? Itu nanti saya gambarkan. Nah, sampai Nabi Isa itu juga seperti apa dan bagaimana. Nabi Muhammad, Nabi Sulaiman. Nah, itu kalau Nabi Sulaiman dengan apa? Dengan mungkin kekayaannya. Kayak apa itu udah Al-Mahdi, Imam Mahdi dan bagaimana itu. Dengan raja ya, raja. Terus Nabi Daud itu juga, Satrio Piningit itu semua itu diambil dari konsep lakon Satrio Piningit itu. Semua, sampai Nabi Muhammad, Nur Muhammad. Nah, itu semua ada di kitab Weda Jawa itu. Itu nanti bahasan-bahasan ini bisa saya sampaikan. Jadi sangat luas, dulur. Ajakan, bukan ajaran ya. Kayak apa kita mempunyai jiwa yang welas asih, yang cinta kasih terhadap sesama, apalagi saat ini terhadap sama putra-putri Nusantara itu. Itu yang paling penting. Apapun cobaan semua punya, tapi kita selalu bisa menebarkan cinta kasih. Saya pun juga, mungkin saya banyak ini itu, tapi kan saya selalu yakin, dalam arti yakin itu insya Allah kita jika mempunyai niat
di situ nggak mempunyai niat baik, insya Allah semua akan kembali baik. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Jadi di bahasan ini sedikit aja gambaran di episode 1 ini. Ntar saya sambung lagi lebih detailnya seperti apa tentang di episode 2. Ini masih saya suruh menyampaikan hal-hal ini. Cukup ini buat semua sedulur-sedulur. Semoga semua disehatkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Rembag pasutran jroning manah.